Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Pobela, NIM 4314190025 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan struktur reproduksi pada tumbuhan. Baik, kita masuk ke reproduksi dan asal sporofit. Reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi relatif kompleks melibatkan siklus hidup yang terdiri dari dua fase. Yang pertama fase sporofit diploid dan fase gametofit haploid yang terdiri dari fase pergantian generasi. Pada tumbuhan berbiji, sporofit juga dominan dan awalnya bergantung pada gametofit tetapi segera menjadi mandiri. Sporofit dari beberapa pterodofit dan semua tumbuhan berbiji menghasilkan spora dengan dua ukuran dengan potensi yang berbeda yang disebut mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sperma dan megaspora berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sel telur. Baik, kita masuk ke reproduksi gimnospermae. Meskipun reproduksi pada gimnospermae dan angiospermae pada dasarnya berbeda. Nah, perbedaan utama termasuk lokasi pada sporofit ovula yang mengundang megasporangia di mana megaspora dan akhirnya sel telur diproduksi, dan lokasi dari mikrosporangia di mana mikrospora dan akhirnya butiran serbuk sari dan sperma berkembang. Perbedaan signifikan lainnya adalah kompleksitas gametofit, mekanisme penyerbukan dan pembuahan, dan nutrisi embrio yang sedang berkembang. Secara umum, struktur yang terlibat dalam reproduksi angiospermae yang terdapat di bunga jauh berkurang dibandingkan dengan yang ada di gimnospermae. Yang terdapat di bunga jauh berkurang dibandingkan dengan yang ada di gimnospermae. Baik, selanjutnya kita masuk ke reproduksi dalam angiospermae. Bunga adalah tempat reproduksi seksual di angiospermae meskipun terdiri dari lebih sedikit bagian komponen daripada kerucut. Kebanyakan gimnospermae bagian tersebut biasanya dikelompokkan dalam lingkaran atau spiral dangkal lebih terspesialisasi tinggi, dan masing-masing telah berevolusi dengan fungsi yang spesifik. Selanjutnya, perkembangan benih angiospermae. Di sebagian besar taksa dikotil, setelah pembuahan ganda, endospermae memulai perkembangan yang relatif cepat dengan banyak divisi frenuklir. Seiring berkembang lebih lanjut, dominan nuklir didefinisikan oleh sistem mikrotubulus yang menandai situs pembentukan dinding sel awal. Selanjutnya, perkembangan buah dan peran buah dalam penyebaran benih. Karena biji terkandung dalam buah-buahan, cara utama penyebarannya adalah distribusi buah-buahan. Sebuah buah adalah ovarium yang matang dan semua bagian yang menempel seperti wadah, kelopak, atau braks. Contohnya adalah kacang, tomat, dan persik. Buah seperti ini berkembang dari hipogini, bunga di mana ovarium lebih unggul. Pada buah yang sudah matang, jaringan pembuluh mungkin sudah tidak berfungsi lagi, meskipun selama perkembangan buah, percabangan ikatan pembuluh dapat terjadi. Selanjutnya, perkecambahan benih dan bibit. Pada awal proses perkecambahan, sporofit muda terutama terdiri dari daerah tematik, protoderm, meristem dasar, dan jaringan provaskula serta meristem apikal, dan dari epikotil dan hipokotil. Jika mereka tetap tipis dan menjadi fotosintesis setelah perkecambahan, mereka biasanya mempertahankan potensi meristematiknya. Baik, selanjutnya morfogenesis bunga. Bunga adalah struktur yang menentukan dan berbunga di semusim menghentikan pertumbuhan vegetatif tanaman. Namun pada tanaman keras, apeks mulut baru terbentuk berulang kali dan bunga terjadi sepanjang tanaman. Interaksi serbuk sari putih. Arah pertumbuhan tabung serbuk sari hanya menghasilkan dari adanya saluran intrasel memanjang di antara sel-sel jaringan transmisi. Dengan kata lain, bahwa pengontrolan arah tumbuh tabung serbuk sari adalah secara fisik berkaitan langsung dengan struktur jaringan pada corak.
Yang terakhir, ketidakcocokan diri. Dua jenis ketidakcocokan serbuk sari telah mengembangkan Inangiospermae. Serbuk sari dari spesies yang berbeda dapat ditolak karena terlalu berbeda dengan spesies penerima, sedangkan serbuk dari tanaman yang sama atau dari spesies yang sama dapat ditolak karena secara genetik terlalu mirip dengan penerima, mekanisme yang disebut sebagai ketidakcocokan diri. Baik, terima kasih. Itulah video penjelasan dari saya mengenai materi struktur reproduksi pada tumbuhan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.